Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa beribadah bersama keluarga kita masing-masing secara online. Itu semua karena kasih dan karunia Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk hari yang baru yang Kau berikan pada kami Tuhan. Untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami, untuk kami masih boleh beribadah secara online Tuhan bersama keluarga kami. Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau pimpin Tuhan hamba-Mu, supaya setiap pujian yang akan kami naikkan Tuhan boleh berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mulai pada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Yesus. Karena hanya Dia yang layak kita sembah. Dia yang layak kita tinggikan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ini syukur kami, Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi segala puji syukur, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala
Tiada lain yang kami inginkan selain Engkau Tuhan. Segala apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang berarti, karena Engkau yang sangat berarti dalam hidup kami, Yesus. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Bawa kami lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat Tuhan, lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan Allah bisa hadir di tengah-tengah kita. Amin. 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 Mari kita mau pujikan pujian ini dengan penuh dengan iman kita bahwa Tuhan Allah hadir di tengah kita. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan
pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan gerakan ya, melambaikan tangan ke kiri ke kanan ya. 2, besar. Dia batu karang yang teguh, kota benteng dan perisai kita. Oleh sebab itu mari kita mau bersorak lebih lagi bagi namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Penjuru, Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Kita mau angkat tangan kita sama-sama. Dia Tuhan yang agung, Dia Tuhan yang perkasa. Mari kita mau bersorak lebih lagi. Hanya Dia, tidak ada yang bisa menandingi kuasanya. Haleluya. Katakan agung dan perkasa.
kembali Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus, Tuhan, yang memimpin setiap langkah hidup kita, menuntun hidup kita. Tidak peduli apapun keadaan yang sedang kita alami. Percaya bahwa Tuhan yang menggenggam tangan kita, Tuhan yang memegang hidup kita. Haleluya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh tangan
Mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, hati kami penuh syukur karena sampai hari ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kami kesehatan, kekuatan dalam mengiring Engkau di dalam perjalanan iman ini. Walaupun banyak hal yang terjadi, banyak hal yang menghempit hidup kami, namun kami tetap percaya kuasa yang ada daripada Tuhan lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Itulah sebabnya kami mau dengarkan firman-Mu pagi ini. Tuhan berbicara melalui hamba-Mu yang tidak layak ini, sehingga jemaat boleh bersama-sama untuk bergandeng tangan, untuk lebih maju selangkah lagi dalam iman kita menghadapi masa depan yang tidak mudah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sudah berikan pagi yang indah buat kita. Itulah sebabnya kita mau renungkan kembali firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pagi ini bertema doa mohon perlindungan Tuhan. Ya, doa mohon perlindungan Tuhan. Ya. Kita tahu hari-hari ini ya kita masih ya dalam suasana ya yang terhimpit ya karena COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Ya. Tentu ini menjadi beban dalam kehidupan kita, baik secara finansial, ya, dalam mengatur pekerjaan dan sebagainya. Namun kita tetap yakin, walaupun ini sudah berjalan ya lebih dari 1 tahun, tetapi kami yakin Tuhan nanti akan buka jalan kalau Tuhan kehendaki. Ya, kita akan membaca lebih dulu dari Mazmur pasal 16 ayat yang pertama. Ya, Mazmur pasal 16 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama karena ini ayat yang pertama ya. Mazmur 16 ayat pertama. 2, 3. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya ya. Kita lihat Daud ini ya menulis dalam ayat yang pertama ya dikatakan miktam Daud ya, ya jagalah aku ya Allah sebab padamu aku berlindung ya. Miktam itu mempunyai arti ya mazmur emas ya, dalam bahasa Mandarin disebut jinse ya. Walaupun mazmur ini ya syairnya pendek, ya tidak panjang, namun mempunyai nilai yang tinggi, ya bahkan lebih tinggi dari emas yang murni. Haleluya. Ya. Ya, dalam seluruh Alkitab, ya Mazmur Miktam itu hanya ada di Mazmur 16 yang kita periksa, kemudian 56, 57, 58, 59 dan 60. Ya. 6 bagian ini yang paling panjang hanya 17 ayat. Ya, jadi sesuai dengan temanya. Ya, miktam artinya mazmur emas. Ya. Para penafsir Alkitab memprediksi ya mazmur ini ditulis ketika Daud dalam pelarian. Ya, baik karena dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul. Ya, juga ketika dia ditangkap oleh orang Filistin di Gad. Ya, lalu Daud menulis
ya Mazmur emas ini. Ya, tentu ini suatu hal yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Ya, pada umumnya kita bisa naikkan pujian kepada Tuhan ya ketika kita dalam ya sukacita, waktu kita diberkati, waktu usaha pekerjaan kita lancar ya. Namun dalam kesulitan ya pada umumnya kita ya hanya ya mengomel, menyalahkan Tuhan ya, namun tidak demikian dengan Daud. Nah, kita akan lihat apa keputusan yang diambil oleh Daud. Ya, supaya ini jadi keputusan kita juga. Ya, ketika kita dalam kesulitan. Haleluya. Ya, kita akan lihat dulu dalam ayat yang kedua, ya. Saya tulis di situ, ya, yang pertama memilih mempercayakan diri pada kebaikan Tuhan. Haleluya, ya. Jadi Daud tetap memilih mempercayakan diri pada kebaikan Tuhan. Ya, kita baca ayat 2. Tolong dibacakan. Ayat 2 dari Mazmur 16. Ayat 2. Mazmur 16 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ya, ya, dalam kesulitan ya biasanya ya kita mulai meragukan ya kebaikan Tuhan. Tapi di sini Daud tetap mempercayakan diri kepada kebaikan Tuhan. Ya, apa yang dikatakan? Ya, aku berkata pada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ya. Saudaraku, dikatakan Engkaulah Tuhanku. Ya. Ini satu-satunya ayat ya dalam perjanjian lama, bahkan perjanjian baru yang mengatakan Engkaulah Tuhanku. Ya, saya coba periksa-periksa ada enggak ya di perjanjian lama, perjanjian baru, enggak ada, cuma satu ayat. Ya, mungkin saudara nanti bisa bantu saya untuk mencari Engkaulah Tuhanku. Ya, ya, yang biasa kita baca di Alkitab yaitu Engkaulah Allahnya Abraham, Allahnya Isa, Allahnya Yakub, ya, atau Engkaulah Allahnya Israel, ya, atau Tuhan kami, ya. Namun di sini ditulis Engkaulah Tuhanku. Ya, ini menyatakan bahwa ada hubungan yang dekat antara Daud dan Tuhannya. Ya, ya, lalu dilanjutkan, ya tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Nah, ya, artinya di luar Engkau tidak ada yang baik. Haleluya. Ya. Ya. Walaupun perjalanan Daud itu ya banyak menghadapi tantangan, godaan, kesulitan. Ya, tetapi Daud tetap yakin ya bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat ya yang terbaik, yang teraman dalam kehidupan kita. Ya, kita baca Mazmur 73 ayat 25. Ya, Mazmur 73 ayat yang ke-25. Tolong dibacakan. Mazmur 73 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya, ya, Daud dengan jujur ya mengatakan ya siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Ya, selain Engkau tidak ada yang kuingini ya di bumi ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, tentu ini pengalaman-pengalaman Daud ya dalam kehidupannya sejak masih kecil ya menggembalakan domba ya,
dan bisa mengalahkan beruang, singa, kemudian mengalahkan Goliat dan lain sebagainya. Ya, jadi ini pengalaman, ya, pengalaman yang pahit, pengalaman yang sulit, ya, itu biasanya akan merubah pandangan kita tentang hidup ini, ya, sehingga kita tidak bisa mengandalkan lagi, ya, kesehatan kita, kekuatan kita, harta kita, ya, dengan jujur dan berkata, siapa gerangan ada padaku, ya, di sorga selain engkau. Ya, kita sering mau pergi ke sorga, ya, tapi siapa yang kita temui di sorga? Ya, selain engkau juga tidak ada yang kuingini di bumi. Haleluya, ya. Hubungan suami istri, ya, bisa berubah. Orang tua dan anak bisa berubah, saudara dengan saudara pun bisa berubah. Haleluya, kadang-kadang hanya karena harta lalu terjadi pertikaian, ya, saling menggugat ke pengadilan dan lain sebagainya. Nah, sebab itu Daud berkata, ya, tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Haleluya. Kita baca Yakobus pasal 1 ayat 16 sampai ayat 18. Ya, Yakobus pasal 1. Tolong ayat 16 sampai 18. Yakobus 1 ayat 16 sampai 18. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, Ya. diturunkan dari Bapa segala terang, padanya yang tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, ya. Surat Yakobus mengatakan pada kita, ya, saudara-saudara yang kukasihi, ya, setiap pemberian yang baik, ya, dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Haleluya, ya. Semua yang ada baik itu bukan dari dunia ini. Haleluya, yang ada dalam dunia ini bukan yang terbaik. Ya. Ya, tetapi setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Ya, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Haleluya. Ya, saudaraku, semua yang di dunia ini berubah. Ya, orang yang ini hari kaya, tahu-tahu bisa jadi miskin. Ya, ya, saya baca di koran itu apa jualan makanan yang terlaris, ya, McDonald kalau tidak salah, ya, sudah buka kelas 29 tahun, ya, tahu-tahu memutuskan, ya, berhenti berusaha. Haleluya, ya, artinya semua dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Haleluya, ya, tapi yang sempurna itu daripada Bapa, karena Bapa adalah segala terang. Haleluya, ya, atas kehendaknya sendiri ayat 18, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Haleluya, ya, kita dijadikan baru, ya, melalui firman-Nya yang benar. Haleluya, ya, supaya apa? Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, anak sulung adalah anak yang dibanggakan. Haleluya, anak yang diandalkan. Ya, anak yang, ya, yang selalu dihargai dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan, ya. Itu mari, ya, kita harus mencari pemberian yang baik, ya, yang sempurna, yang datang dari atas, bukan yang datang dari dunia ini. Seperti apa yang dikatakan Daud.
Haleluya, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik selain Engkau. Puji nama Tuhan. Ya. Ayat 3 mengatakan apa? Ya. Di sini ya dalam Mazmur 16 ya, coba baca lagi ayat yang ketiga. Mazmur 16 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Ya. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaan. Amin. Ya. Kita mengatakan kenapa Daud disebut yang mengutamakan Tuhan. Ya, karena dikatakan ayat 3, Daud lebih suka ada di antara orang-orang kudus dan orang-orang mulia. Ya. Ya. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, ya, orang-orang yang mulia selalu menjadi kesukaanku. Ya, dia lebih suka ada di antara orang-orang kudus, ada di antara orang mulia. Ya, ini lambang orang-orang yang percaya. Haleluya. Daud lebih senang ada di tengah-tengah orang percaya. Ya, untuk kita sekarang itu lebih senang ada di dalam gereja. Ya, dia tidak mau tinggalkan gereja. Ya, walaupun untuk sesaat kita tidak bisa ketemu. Ya, tapi punya kerinduan ya untuk selalu mengikuti semua kegiatan yang ada. Haleluya. Ya. Bahkan dalam Mazmur 84 ayat 10 dikatakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu, lebih baik ya 1000 hari di tempat yang lain. Ya, tolong dibaca Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik suatu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin. Ya, jadi kerinduan Daud itu adalah hidup ya yang semakin dekat kepada Tuhan. Ya, Daud memilih ya hidup yang dekat kepada Tuhan itu yang terpenting. Ya, itu biarlah hidup kita juga mau seperti itu. Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Ya. Ayat yang keempat coba dibaca dari dari Mazmur 16 tadi. Mazmur 16 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Amin. Ya, Daud berkata, ya bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah, huruf kecil yang lain. Ya, jadi Daud tahu. Ya, dalam kesulitan jangan sampai kita ya berpaling ya kepada berhala, pada patung, pada Allah-Allah yang lain. Ya, itu akan semakin menambah kesedihan ya dalam hidup kita. Ya. Dikatakan, aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya, Daud tetap berprinsip, ya berpegang teguh ya kepada imannya, ya kepada Tuhan Yesus. Ya, sehingga tidak berpaling dari Tuhan Yesus untuk pergi ke Allah yang lain. Haleluya. Ya, bahkan dia tidak mengucapkan haleluya, menyebut nama Allah yang lain. Ya. Di dalam bibirnya, melalui mulutnya. Haleluya. Ya, jadi yang pertama kita lihat Daud tetap mempercayakan diri ya kepada Tuhan atau kebaikan Tuhan. Yang kedua, ya, kita baca
ayat 5 sampai 6 dari Mazmur 16. Ya, di sini saya tulis ya, Daud memilih Tuhan sebagai warisan satu-satunya. Ya, tolong dibaca ayat 5 sampai 6. Mazmur 16 ayat 5 sampai 6, demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Amin. Ya, jadi kita lihat ya, Daud memilih Tuhan sebagai warisan satu-satunya. Ya, tentu ini tidak bicara tentang hal-hal jasmani. Ya, bukan soal saudara punya berapa ya hektar tanah, ya punya bangunan yang besar, ya punya mobil yang mewah, ya bukan itu yang Daud mau, ya. Artinya, ya Tuhan adalah satu-satunya warisan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, dan Tuhan adalah piala kita, piala kesukaan. Haleluya. Ya. Kenapa? Engkau sendiri akan meneguhkan, haleluya, bagian yang diundikan kepadaku. Puji nama Tuhan. Ya, kalau kita betul-betul ya memilih Tuhan sebagai warisan satu-satunya dalam hidup kita, ya Tuhan bukan saja ya menyediakan, memberikan ya warisan kita, piala kita, tapi Tuhan juga ya meneguhkan, ya artinya menjaga, melindungi ya apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Kita baca 2 Samuel 7 ayat 9. Ya. 2 Samuel 7 ayat 9. Tolong dibacakan. 2 Samuel 7 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuh-musuhmu dari depanmu. Ya. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Ya. Ya, inilah janji Tuhan kepada Daud ya, bahwa aku telah menyertai engkau ya di segala tempat yang kau jalani. Ya. Tuhan telah melenyapkan ya semua musuh-musuh. Haleluya ya dari depan Daud. Ya, bahkan Tuhan juga yang membuat nama Daud ya jadi besar. Ya, seperti orang-orang yang besar yang ada dalam dunia. Kenapa? Ya, karena Daud memilih Tuhan ya sebagai ya warisan yang satu-satunya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian dalam kehidupan kita ya. Kalau kita juga memilih Tuhan sebagai satu-satunya warisan kita, ya maka apa menjadi pengalaman Daud ya akan jadi ya pengalaman kita juga. Puji Tuhan ya. Janji Tuhan pada ya keluarga Daud, pada kerajaan Daud. Ya, demikian juga dalam keadaan kita. Haleluya. Ya, karena apa? Karena Daud sangat mengerti ya, kalau aku pegang Tuhan sebagai warisanku ya, maka aku akan ya mendapatkan segala-galanya. Ya, seperti kita sering katakan ya, carilah kerajaan Allah dan milikilah
kebenarannya dalam Matius 6 ayat 33. Ya, maka sekaliannya akan ditambahkan padamu. Ya, ini sudah dimengerti oleh Daud. Ya, padahal Daud ini ya orang perjanjian lama. Haleluya. Ya. Tuhan bukan janji ya waktu Daud masih hidup, tetapi Tuhan juga janji setelah nanti ya Daud setelah meninggal. Ya. Jadi pengaruhnya Daud itu sangat besar. Ya, sampai sekarang ya Daud itu masih ya dihargai ya oleh orang-orang Yahudi. Ya, bahkan Yesus disebut anak Daud. Ya, bahkan bendera negara Israel itu lambangnya adalah bintang Daud. Haleluya. Ya, itu mari kita juga mau seperti Daud, kita milih ya betul-betul Tuhan itu sebagai warisan satu-satunya. Haleluya. Ya, kita tidak punya pilihan yang lain. Ya. Dalam Lukas 12 ayat 29 sampai 31 dikatakan demikian. Ya, Injil Lukas pasal 12 ayat 29 sampai 31. Tolong dikatakan, bacakan. Lukas 12 ayat 29 sampai 31. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Ya. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Amin. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ya. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Amin. Ya, jangan persoalkan apa yang akan kita makan, kita minum. Ya, karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Ya, dalam COVID ini juga kita jangan bingung ya untuk hal ya jasmani. Ya, tentu kita harus tetap jaga ya bagaimana nasihat dari ya pemerintah ya tetap jaga 3M, 5M. Ya, kalau sakit ya juga tetap minum obat atau berobat ke rumah sakit dan lain sebagainya. Ya, tapi lebih dari semua itu ya kita harus tetap mengutamakan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Daud memilih ya untuk taat kepada nasihat Tuhan. Ya, biasanya orang kalau sudah berhasil ya susah dinasehati. Ya, anak yang sudah berhasil saja ya kadang-kadang nasihat orang tua kurang diperhatikan. Kita baca dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Sikap Daud ya yang memilih taat pada nasihat Tuhan. Mazmur 16 ayat 7 sampai 9. Tolong. Mazmur 16 ayat 7 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Amin. Ya. Jadi kita lihat Daud itu ya mau menerima ya selalu menerima nasihat Tuhan. Dia selalu bertanya pada Tuhan. Haleluya. Ya. Daud menjadi orang yang mau taat ya dengan kehendak Tuhan. Ya. Kita lihat dalam peperangan dengan orang Filistin ya dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 18 sampai 20 ya. Daud tanya sama Tuhan, ya, apakah
Ya, aku bisa menang atas orang Filistin. Coba kita baca ya. 2 Samuel pasal 5 ayat 18 sampai 20. Ketika orang Filistin itu datang memancar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, Ya, apakah aku harus maju ya, melawan orang Filistin itu? ya. Akan kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ya, ya. Jadi kita lihat Daud waktu dia dikepung oleh orang-orang Filistin, ya, dia tanya sama Tuhan, ya, ya, dia tanya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Ya, akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab kepada Daud, majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu dalam tanganmu. Ya, dikatakan ayat 20, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Dan berkatalah, ya Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Haleluya. Ya, jadi Daud selalu waktu mau perang tanya dulu sama Tuhan. Walaupun dia adalah seorang panglima perang, ya, yang disegani, ya, yang terkenal. Haleluya. Tetapi Daud tetap merendahkan diri. Haleluya. Ya, demikian juga ketika orang Filistin datang lagi untuk kedua kalinya. Ya, kita baca dalam ayat 22, masih dalam pasal 5. Ya, 2 Samuel pasal 5 ayat 22 sampai 25. 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 25. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memancar di lembah Refaim, Ya. maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, Ya. sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ya. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Gebah sampai dekat Gezer. Ya. 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 Daud waktu menghadapi musuh yang sama, ya, di tempat perang yang sama, ya, dia tidak sombong, dia bilang, waduh sudah kalahkan, ya, tempo hari sudah saya kalahkan, tempatnya juga sama, ya, aku nggak perlu lagi tanya Tuhan, ya, tapi Daud tetap tanya Tuhan, ya, dan Tuhan ngajari, ya, jangan maju, tetapi buatlah, ya, gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Ya, Tuhan ajar bukan nyerang dari depan, tapi menyerang dari belakang. Haleluya. Ya, dan Daud menuruti apa yang Tuhan katakan. Ya, di sini kita lihat kerendahan hati Daud, ya, membuat dia, ya, mendapat kemenangan yang besar. Ya, orang Filistin dikejar. Haleluya. Ya, dari Gebah sampai ke Geser. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, itu mari, ya, kita mau belajar seperti Daud. Ya, sekalipun kita sudah banyak pengalaman, ya, kita sudah berhasil, ya, dalam hidup nikah kita, dalam usaha pekerjaan, dalam membina rumah tangga, mendidik anak-anak, dan lain sebagainya. Ya, kita tetap harus taat, ya, memilih taat pada nasihat Tuhan. Haleluya. Ya, sebab itu dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22, ya, tentang Daud, Allah telah membuat pernyataan,
ya. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, ya, yang melakukan segala kehendakku. Coba, ya, kalau Tuhan yang memberi nilai, ya, kepada Daud, luar biasa, ya. Kalau kita dinilai oleh atasan kita, manajer kita sudah rasa senang, ya, dinilai oleh, ya, bupati, oleh wali kota atau gubernur, kita sudah bangga, ya. Tapi di sini Daud, ya, dinilai Tuhan, dan Tuhan nyatakan, ya, kalau Daud bin Isai itu seorang yang berkenan di hatiku, ya, dan yang melakukan segala kehendakku. Haleluya, ya. Puji Tuhan. Kemudian kita mau baca dari Mazmur bagian yang terakhir, ayat 16, pasal 16, ya, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, ya. Tolong, Mazmur pasal 16 ayat 10 sampai 11. Mazmur 16 ayat 10 sampai 11. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Ya. dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu dan ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Ya. Kita lihat Daud ini orang yang luar biasa. Ya, dia bukan hanya 3 hal yang sudah kita baca, ya, tapi Daud yakin, ya, di balik kehidupan, ya, atau di balik kematian masih ada kehidupan, bahkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada, ya, hidup yang sekarang ini. Ya, ini jarang orang yang dapat wahyu seperti ini, ya, khususnya dalam perjanjian lama. Puji nama Tuhan. Tapi Daud dapat, ya, dapat ilham dari Tuhan, ya, bahwa, ya, Tuhan tidak akan menyerahkan dia ke dalam orang, ya, dunia orang mati. Ya, tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ya, artinya ada kehidupan di balik daripada kematian. Haleluya. Ya, siapa yang bisa memberikan kehidupan setelah kematian? Nggak ada. Ya, kecuali Tuhan Yesus. Ya, ya. Sebab itu waktu Petrus ditanya Tuhan, ya, apakah kamu mau, ya, tinggalkan kami juga? Ya, dalam Yohanes 6 kita baca ayat 68, ya, apa jawab daripada Petrus, ya. Yohanes 6 ayat 68. Ya, tolong Yohanes 6 ayat 68. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya, ya. Siapa yang dapat memberikan kita hidup yang kekal? Ya, kecuali Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Waktu Tuhan Yesus tanya pada 12 muridnya, apakah kamu, ya, mau pergi juga? Ya, Simon kata, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Hanya Tuhan Yesus, ya, yang bisa memberikan kepada kita hidup yang kekal. Ya, di dalam dunia ini ada banyak, ya, sukacita yang berlimpah, ya. Namun hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya, ya. Puji nama Tuhan. Waktu di dalam kesulitan, dalam kesukaran, ya, jangan membuat kita kecewa, membuat kita putus asa.
ya, tapi justru membuat kita semakin cari Tuhan, semakin dekatkan diri kepada Tuhan, ya, semakin menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, ya, baik melalui pujian, melalui doa, melalui puasa, ya, melalui firman Tuhan, ya, supaya apa yang kita alami hari-hari ini itu tidak menjadi sia-sia, ya, kesulitan kesukarannya kita alami itu harus membawa kita, ya, lebih dekat pada Tuhan, ya. Sebagai penutup kita baca Mazmur 84 ayat 5 sampai 7, ya. Mazmur 84 ayat 5 sampai 7, ya, tolong dibacakan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin, ya. Jadi nyanyian ini, ya, berkata, berbahagialah, ya, manusia yang kekuatannya ada di dalam Tuhan, ya, yang hasratnya mengadakan ziarah, ya, sekalipun, ya, mereka melintasi lembah Baka. Lembah Baka itu artinya lembah air mata, ya, maka, ya, akan diubah, ya, menjadi, ya, lembah mata air. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, tadi air mata kan jadi, mata air. Haleluya, ya. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat, ya. Jadi kita lihat ada air yang turun dari atas, ada air yang menyumber dari bawah. Haleluya, ya. Dan air itu adalah kebutuhan hidup yang paling pokok dalam, ya, manusia kita. Haleluya, ya. Sebab itu mari, ya, di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, ya, kalau kita bersandar pada Tuhan, justru Tuhan akan membawa kita, ya, pada hidup yang penuh dengan kelimpahan. Ya, kalau kita sandar manusia kita, sandar, ya, pada orang lain, ya, kita akan mengalami satu, ya, kehidupan yang pahit, kehidupan yang kering, ya. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan tolong, ya, kita punya, ya, prinsip yang seperti Daud, ya, tetap mempercayakan diri, ya, kepada Tuhan, nah, di tengah-tengah kesulitan. Haleluya, ya, tetap memilih Tuhan sebagai satu-satunya warisan dalam kehidupan kita, ya. Kemudian kita harus tetap mau dengaran, ya, dengan suara Tuhan. Haleluya, ya, karena suara Tuhan itu yang paling benar. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Mari kita mau mengakhiri, ya, pertemuan kita ini dengan doa, ya. Kemudian, haleluya, kita mau masuk juga dalam doa, ya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu.
Tuhan ini hidup kami. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, mencari milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa yang di surga, terima kasih oleh kemurahan Tuhan. Pagi ini kami sudah boleh menyelesaikan satu bagian, yaitu doa mohon perlindungan Tuhan, ya, dari Mazmur pasal 16. Tuhan tolong bimbing kami oleh Roh Kudus supaya kami semakin mengerti, ya, di balik semua itu. Ya, hamba-Mu terbatas, ya, apa yang hamba-Mu sampaikan ya belum sempurna, tapi Tuhan sendiri akan menyempurnakan melalui Roh Kudus-Mu, melalui pengalaman hidup kami, sehingga sungguh-sungguh itu mendarah daging dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari kita akan masuk dalam doa berkat. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, akan melawat kehidupan kami, ya, baik sebagai suami istri, baik orang tua dan anak. Haleluya. Juga Engkau akan memulihkan, ya, kerjaan kami, ya, dari hari ke hari, sekolah pendidikan anak kami. Terima kasih Bapa di surga, sehingga yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kekurangan dicukupi, ya, yang sehingga keharmonisan rumah tangga pun semakin kuat, semakin harmonis. Ya, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami alaskan, ya, tidak dengan nama yang lain, tapi dengan nama di atas segala nama, yaitu nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, yang percayakan bersama-sama. Haleluya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin.
kasih-Mu